Ibu Watimena begini. Kalian pengecut sekali Kristen-Kristen ini. Kristen tolol, bodoh, tolol. Orang-orang Kristen yang tukang hina-hina saya, ya, kalian naik ke sini, saya nggak peduli sama kalian. Mau dari denominasi mana kah? Naik sini. Tapi mereka-mereka ini yang terjun berdebat dengan mereka, itu yang mengurus mereka ini, itu banyak yang bidat. Itu jadi problem, dan saya tidak rela yang bidat-bidat ini dianggap mewakili kekristenan. Ya, Sofiatul ini pun, Sofiatul ya, saya pernah mendengar penjelasannya juga itu bolong itu. Itu penjelasan Sofiatul mengenai Tritunggal. Ribut-ribut dengan mereka ini. Misalnya Uti Watimena, saya tidak yakin dia itu Trinitarian. Kalaupun Trinitarian, betul tidak penjelasannya Trinitarian sesungguh-sungguh, atau jangan-jangan modalisme, Sabellianisme. Diblok aja Pak. Kalian coba datang, kalian marah Ibu Sofiatul, kalian marah Rudi Yohanes, kalian marah saya. Apa mau kalian sebenarnya ini? Kalau kalian hebat, naik ke sini. Coba kalian berdiskusi, dialog. Kalian masuk sini diskusi, jangan sombong dengan doktrin kalian bodoh dan tolol itu. Saya masih sabar-sabar ya. Minta maaf, saya tidak pernah menyinggung kalian. Kalian pahamilah apa yang saya katakan. Kalian hanya berani di layar saja, tidak berani tunjukkan layar kalian. Cuma biar kalian ditangkap. Kita lagi bela iman kita terbuka dengan layar begini. Kalian menjelekan kita. Oh, Ibu Sofiatul begini, Pak Bobo begini. Ibu Watimena begini. Kalian pengecut sekali Kristen-Kristen ini. Kristen tolol, bodoh, tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf channel yang mengedukasi dan menghibur, channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Ini kita dapat satu video dari Pak Bombom, luar biasa sekali ya, jawaban dari Pak Bombom terhadap orang-orang yang mengkritisi para polemikus Kristen, para pendebat Kristen yang dianggap tidak mewakili seluruh kekristenan ya. Kita tahu bahwa orang-orang dari denom Trinitas ya, terutama orang-orang yang mengikuti Muriwali, Diki Ngadas, Esra Soru, Pak Mangapul ya, Mendiang Mangapul, itu adalah orang-orang Trinitas yang dari Reform. Mereka sangat kritis terhadap orang-orang yang beda denom sama mereka, orang-orang yang pemahaman Trinitasnya salah menurut mereka. Ya, menurut mereka pemahaman Trinitas orang lain itu banyak yang bolong-bolong dan salah-salah. Dan sering ya disampaikan oleh Muriwali ya, bahwa pemahaman si Sofiatul salah, pemahaman si Uti salah, ya, terus pemahaman Rudi Yohanes juga salah. Apalagi orang-orang yang pemahamannya Wanes, seperti Joshua Teu, Fatimah Sedekah, dan masih banyak lagi orang-orang yang nggak tahu sebenarnya dia menyembah siapa. Mereka mengklaim mewakili kekristenan, tapi mereka sendiri sebenarnya tidak ngerti. Mereka tidak tahu mereka ini sebenarnya nyembah siapa toh. Ya, mereka nggak tahu. Mereka nggak ngerti itu semua. Yang mereka tahu cuman berdebat, nyari duit, ya sudah. Ya, dan hal itu dikritisi habis-habisan oleh Muriwali. Ya, dikritisi habis-habisan oleh Muriwali. Dia katakan orang-orang seperti itu tidak bisa mewakili kekristenan. Itulah yang membuat dirinya terpanggil untuk terjun berdebat di dunia maya ini. Ya, jadi pendukung dia senang. Wah, akhirnya pendeta-pendeta turun, Esra Soru turun, Muriwali turun gitu ya. Walaupun baru turun udah babak belur. Tetapi oten-oten ya, atau herder-herdernya lagi riang gembira gitu kan. Mengatakan, inilah guru-guru yang benar yang sudah turun. Kalau Pak Bom-Bom, ya Sofiatul, itu sesat semua. Mereka ini nggak pantas mewakili kekristenan dan hanya mempermalukan kekristenan. Jadi pendukung para guru-guru Trinitas ini mulai koar-koar. Suruh Bom-Bom, suruh Sofiatul, Rudi Yohanes, Uti, pensiun aja kalian. Kalian mempermalukan kekristenan. Ya, kalian nggak bisa berdebat sama orang Muslim. Kalian hanya memalukan
ajaran kalian salah. Kalian hanya menyesatkan orang-orang Kristen. Jadi ada orang Kristen yang pemahamannya itu belum ngerti, makin pening, ya, makin pening setelah mendengarkan pengajaran mereka dan memutuskan untuk mualaf. Banyak, ya, dianggap banyak orang Kristen itu jadi mualaf setelah pusing melihat jawaban dari pendebat-pendebat Kristen yang ada sekarang. Dan hal itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Muriwali, ya. Dan kita akan mendengarkan sekali lagi nanti. Terus kita juga akan mendengar bagaimana Pak Bom Bom marah, ya. Pak Bom Bom marah kepada Muriwali dan pengikut-pengikutnya ini, kepada orang-orang yang sok-sok mewakili kekristenan Trinitas. Karena di luar banyak, ya, yang sok mewakili, wah kami ini Kristen Trinitas yang benar. Pak Bom Bom, Uti, Rudi Yohanes, Sofiatul itu, ya, nggak benar pemahamannya. Dikritisi mereka. Dan Pak Bom Bom marah, ya. Pak Bom Bom langsung bilang, tolol, goblok, itu orang-orang Kristen itu. Ya, orang-orang Kristen yang sok-sok hebat, seperti Pak Muriwali dan herder-herdernya, itu orang Kristen tolol, goblok. Wah, ini seru nih, ya. Ini seru. Jadi kita saksikan dulu, mulai dari ini, ya, awal mulanya. Jadi awal mulanya nih gara-gara si Muriwali beberapa kali buat statement yang mengatakan kalau oten-oten pendebat sekarang ini nggak pantas mewakili kekristenan. Kita dengar dulu. Orang-orang yang menanggapi mereka sekarang itu rata-rata oneness, ya, dan itu tidak mewakili kekristenan. Kalau yang menanggapi mereka sekarang ini yang rame-rame dan mereka setiap hari debat-debat dan mereka itu beres pengajarannya, misalnya menerima Tritunggal dan tafsiran Alkitabnya itu beres, ya, ya betul. Saya akan urus hal yang lebih berkualitas, lebih berbobot lah, begitu, ya. Tapi mereka ini yang terjun berdebat dan mereka itu yang mengurus mereka ini itu banyak yang bidat. Itu jadi problem dan saya tidak rela yang bidat-bidat ini dianggap mewakili kekristenan. Ya, itu pertama mengapa saya turun, ya. Yang kedua, yang menjadi pertimbangan saya itu adalah bahwa kalau mereka sangat gencar sekali menggempur, ya, dan banyak orang Kristen yang sebetulnya memang orang Kristen sungguh-sungguh, ya, ya, orang Kristen yang boleh dibilang sudah dilahirkan kembali dan tidak mungkin murtad, ya. Itu tidak ada istilahnya orang Kristen sudah dilahirkan kembali melihat terang dalam Kristus itu murtad, enggak. Tapi kalau dikacaukan imannya, dikacaukan pemahamannya itu bisa atau dibuat bingung. Bisa, tapi kalau murtad tidak mungkin itu, ya. Yang murtad-murtad kayak Dan Cemumak itu kan memang dia belum dilahirkan kembali, belum percaya itu. Ya hanya ikut-ikut Kristen karena mungkin orang tuanya Kristen atau apa lalu kemudian jadi pendeta. Ya saya yakin ada pendeta yang belum lahir baru itu. Dan pendeta-pendeta semacam ini ya bisa. Mereka diajak masuk Islam ya masuk Islam begitu, ya. Ya bisa seperti itu. Tapi untuk domba-domba Allah yang kekurangan pengajaran, ya, yang kekurangan pemahaman, ya dengan adanya debat-debat yang ngaco, yang berseliweran ini, bisa saja mereka dibingungkan. Dan dengan kehadiran saya menanggapi mereka, diharapkan bisa mencerahkan orang-orang Kristen yang mungkin bingung, yang mungkin kekurangan pemahaman. Jadi saya menganggap tetap bermanfaat saya turun untuk berdebat dengan mereka. Maka saya bilang tadi kalau mau level tinggi saya siap, tapi kalau mau level debat kusir, hanya untuk sekedar skak kamu, ya saya siap skak kamu. Sama seperti kamu skak saya, ya. Saya skak balik kamu, kan begitu, ya. Jadi itu. Nah, masalahnya begini, kembali lagi kepada poin pertama tadi, ya. Kalau orang-orang yang ribut-ribut dan mereka ini, misalnya Uti Watimena, saya tidak yakin dia itu Trinitarian. Kalaupun Trinitarian, betul tidak penjelasannya Trinitarian sesungguh-sungguh, atau jangan-jangan modalisme, Sabellianisme, yang dianggap Trinitarian. Misalnya Bapa itu Tritunggal itu seperti matahari, ya, ada bulatannya, ada cahayanya, ada panasnya. Itu kan modalisme itu bukan Trinitarian itu. Kalau Fatimah Sakdiyah dan yang lain-lain itu kan jelas mereka itu memang oneness Pentakostalisme, pengikut Yosua Tewu begitu, ya. Ya, Sofiatul ini pun Sofiatul, ya, yang boleh dibilang oleh orang Islam ya ditakuti juga itu Sofiatul, ya. Ya untuk ini kita bersyukur sih sebetulnya. Tapi saya pernah mendengar penjelasannya juga itu bolong itu. Itu penjelasan Sofiatul mengenai Tritunggal.
Saya enggak tahu ya apakah dia ini Trinitarian atau justru oneness sebetulnya. Apakah satu komunitas dengan Fatimah Sakdia? Kalau satu komunitas dan Fatimah Sakdia dengan Yosua Teu, maka memang oneness itu tidak mungkin Trinitarian. Nah, ada Rudi Yohanes, Trinitarian. Ya, dia memang, kalau Rudi Yohanes saya tidak bilang, saya tidak mengatakan bidat ya, tapi ada itu pemahaman yang kacau-kacau. Misalnya Yudas masuk surga, itu ya. Itu kan kacau itu, dan beberapa tafsiran Alkitabnya yang bagi saya kacau dan bolong ya. Tapi dalam hal Tritunggal dia pembela Tritunggal. Tapi pun saya mendapati penjelasan-penjelasannya tentang Tritunggal masih ada yang perlu dibenahi. Tapi problemnya Rudi Yohanes ini keras kepala, malah dia menghina kami yang dianggap teolog, dianggap pendeta seperti Pak Mangapul, Pak Isra Soru, Pak Deki. Ya, dia menganggap diri tidak perlu belajar begitu. Ini kan bahaya. Jadi kalau melepas Rudi Yohanes saja yang banyak bolong-bolong pemahamannya itu, bagi saya itu nggak boleh begitu. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Itu statement dari Muri Wali yang mengatakan bahwa pemahaman pendebat-pendebat sekarang ini salah. Ya, banyak bolong-bolongnya dan ini berbahaya bagi kekristenan. Menurut Muri Wali dan timnya. Dari kacamata dia ya, bukan kacamata total, tapi kacamata dia doang. Yang merasa Rudi Yohanes, Uti, Sofiatul, ya ini bahaya ini kalau diteruskan. Karena mereka nggak bisa menjelaskan kekristenan. Mereka cuma bisa menghujat Islam memang. Ya, di sini saya katakan ke Pak Muri Wali, ya memang mereka nggak bisa jelaskan Kristen. Udah saya bilang, orang makin jelaskan Trinitas, makin pusing. Yang dengarkan pun tambah pusing. Yang dengarkan pusing, terakhir mereka bertobat, memutuskan keluar dari Kristen. Antara jadi ateis atau menjadi mualaf. Dan kami berterima kasih atas peran dari orang-orang seperti Rudi Sofiatul yang membuat orang Kristen tambah pusing. Ya. Jadi kami sangat senang dengan peran-peran mereka ini. Dan hal ini, ya kamu katakan ya, Muri Wali katakan bahwa mereka ini nggak bisa mewakili kekristenan, dan ini ditanggapi ya. Jadi statement-statement dari si Muri Wali ini, kemarin dia kasih kepada siapa itu? Si Timothy ya, Timothy itu salah satu herdernya Bom-Bom. Jadi Timothy lapor ke Bom-Bom dan Bom-Bom keluarkan satu statement luar biasa. Ya, Bom-Bom tidak ngomong langsung Pak Muri Wali, tapi dia ngomong orang-orang Kristen yang komplain. Ya, orang-orang Kristen yang komplain dengan Sofiatul, Uti Watimena, Rudi Yohanes itu Kristen tolol goblok. Siapa yang komplain? Muri Wali dan pengikutnya ya. Tadi sudah kita kasih lihat di video awal. Muri Wali dan pengikutnya, ya orang-orang pendukungnya komplain atas Rudi Yohanes Sofiatul yang selama ini sok-sok mewakili kekristenan. Dan ini dijawab oleh Pak Bom-Bom yang mengatakan grup-grup yang komplain ini tolol goblok. Ya, kita dengar dulu nih. Ini seru nih soalnya video ya. Pasang telinga kalian baik-baik. Ya, pasang telinga, besarkan volume. Kita dengarkan lantunan makian dari Pak Bom-Bom. Nah, ini seru nih Pak Bom-Bom ya. Cuman sayang dia kumisnya harusnya diputar-putar juga sambil dia ngomong putar-putar kumis. Oke, nggak usah lama-lama. Kita dengarkan dulu pemaparan dari Pak Bom-Bom sebagai berikut. Saya mewakili kalian. Kalau kalian mau, silakan kalian naik. Saya akan undang teman-teman dari Muslim. Saya akan telepon sekarang. Saya kasih turun semua orang Kristen. Kalian berdiskusi sama mereka. Silakan saudara-saudaraku yang dari Kristen, yang baru bikin asik, banjago, puji Tuhan, haleluya, puji diri sendiri, hamamago, kehancuran. Silakan. Ya, jangan sampai saya bicara kalian di sini. Tolong ya orang-orang Kristen yang sok-sok pintar, silakan kalian naik. Saya akan undang orang-orang Muslim, kalian diskusi. Habis itu kau lawan saya. Jangan sampai saya kasih telanjangi kau ya. Untung saya bukan orang Muslim. Hati-hati kalian orang-orang Kristen sama saya ya. Jangan main-main dengan saya kalian. Diam. Kau diam. Ini urusan saya. Ya, hati-hati ya. Orang-orang Kristen yang tukang hina-hina saya ya. Kalian naik ke sini, saya nggak peduli sama kalian. Mau dari denominasi mana kah? Naik sini. Kalian harus menyadari perkataan saya. Kalian tolonglah mengerti apa tadi kata-kata saya. Kalian tidak mau naik berdiskusi sama mereka. Cuma kalian ngomong saja bukan di live chat, ini di WA-in.
Diblok aja Pak. Kalian coba datang, kalian marah Ibu Sofiatul, kalian marah Rudi Yohanes, kalian marah saya. Apa mau kalian sebenarnya ini? Kalau kalian hebat naik ke sini, kalian berhadapan sama Aditya sama orang Muslim, cuma jago kadang saja. Coba kalian berdiskusi, dialog. Kalian masuk sini diskusi, jangan sombong dengan doktrin kalian bodoh dan tolol itu. Saya masih sabar-sabar ya. Minta maaf, saya tidak pernah menyinggung kalian. Kalian pahamilah apa yang saya katakan. Kalian hanya berani di layar saja, tidak berani tunjukkan layar kalian. Cuma biar kalian ditangkap. Kita lagi bela iman kita terbuka dengan layar begini. Kalian menjelekan kita. Oh Ibu Sofiatul begini, Pak Bobo begini. Ibu Watimena begini. Kalian pengecut sekali Kristen-Kristen ini. Kristen tolol, bodoh, tolol. Masuk sini, baru saya undang teman-teman Muslim kalian diskusi. Kalian tidak mengerti apa yang saya katakan. Coba kalian masuk, nanti saya tanya sama kalian ya. Kalian jawab ya. Kalian kira saya tidak kuasai Alkitab semua? Kitab-kitab sampai semua. Kalian kira saya kuasai cuma 31.102 ayat? Kalian mau, kira-kira saya tidak kuasai yang lain, kitab lain? Hati-hati dengan saya. Kita bicara Trinitas, kalian marah. Kita bicara, saya mau mengambil teman-teman saya yang tidak bukan Trinitas, kalian marah. Kalian mengajar, kalian saja mengajar jalan kalian lah. Kalau kalian punya denom-denom sendiri lah, jangan atur saya. Ingat ya, kesabaran saya ada batasnya. Saya ini mewakili kalian, tolong mengerti, 5% saja. Kalau kalian berani open kamera, baru saya panggil Aditya masuk, baru kalian diskusi, open kamera. Enak saja kalian, kita yang setengah mati, ujung kaki kita di penjara, kalian enak-enak hina-hina kita. Saya orang sabar, hati-hati ya. Saya tidak pernah menjelekkan kalian. Saya ini kita harus baku sayang. Kenapa kalian menghina kami kak? Nanti saya suruh orang Muslim naik, kalian berdiskusi. Saya nonton ya. Habis itu kalian salah jawab, saya bilang kalian Kristen tolol. Ingat ya, saya punya kesabaran. Tolong mengerti saya, kenapa tadi saya bicara begitu. Kalian harus berpikir jeli, kenapa? Supaya kita mengkanter mereka. Kalian tidak bisa, kalian tidak bisa mewakili kita. Sekarang kita mewakili kalian. Kalian marah-marah kami. Kami Pak Bombok, Obi Sofiatul, Ibu Sofiatul, Rudi Yohanes, kemudian siapa lagi? Anak Batak, kemudian siapa lagi? Ibu Watimena, Erben. Kami sudah di depan. Kami sudah di depan, kenapa kalian mau jatuhkan kami? Hati-hati ya, saya punya kesabaran masih ada. Jadi kita saling menunjang lah. Kita pengikut Kristus. Tuhan Yesus cuma bilang apa? Cari jiwa. Bukan cari kesombongan. Ya, teman-teman sudah saksikan ya, betapa dahsyatnya emosi dari Pak Bom-Bom ini ya. Pak Bom-Bom seperti orang yang kerasukan ini ya. Jadi Pak Bom-Bom ini seperti orang yang kerasukan luar biasa ini. Ini mungkin entah baru siap apa dia nih ya. Marah sekali dia, karena dia merasa kami sudah berusaha sebaik mungkin mewakili kekristenan. Kami ini perwakilan kekristenan, harusnya didukung gitu. Harusnya semua orang Kristen dukung. Kenapa orang Kristen masih banyak yang komplain atas apa yang sudah mereka lakukan? Harusnya orang-orang seperti Muliwali ini bersyukur punya Bom-Bom Sofiatul yang mewakili, ya, yang bisa menghujat Islam, ya, yang bisa memaksakan orang menjadi Kristen. Kalau nggak lama-lama Kristen habis. Untung ada mereka-mereka ini yang bisa memaksa agar orang-orang mau jadi Kristen, agar orang-orang berani ya menghujat Islam. Mereka lah sumber inspirasi ya. Menurut Pak Bom-Bom, ya, mereka ini sudah maju ke depan. Bahkan dia bilang, satu kaki kami ini sudah di penjara. Artinya apa? Silap dikit masuk dia ke penjara itu. Mereka sudah mempertaruhkan hidupnya. Harusnya orang Kristen bersatu, donasi ke dia, bukan menghujat, bukan komplain. Ya, harusnya orang-orang Kristen itu di luar, donasi yang banyak kepada Pak Bom-Bom, Sofiatul, dan yang lainnya. Mereka sudah berjuang.
di garda terdepan, walaupun cara berjuangnya dengan cara hujatan. Ya, kalau kalian berani, naik kalian debat sama Muslim, jangan cuman koar-koar. Itu kata Pak Bom Bom ya. Kata Pak Bom Bom, ini orang-orang Kristen ini banyak bacotnya di live chat aja. Ya, sama di tempat saya juga gitu kan, ada langit biru dan lain-lain. Cuman bacot-bacot gitu. Ya, entah apa-apa yang mereka tulis. Dan bagi saya itu lucu. Jadi saya pelihara saja mereka ya, karena mereka aneh-aneh. Jadi mereka tuh cuma bisa komen-komen, terus kejang-kejang sendiri. Ya, jadi kita anggap tontonan aja gitu ya. Datang, kejang-kejang, terus pulang, ya, terus menggelepar sendiri mereka. Ya, mereka tuh cuma bisa, ya bacot Pak Bom Bom. Maklumi aja lah, mereka tuh cuma bisa bacot kok. Kalau diskusi debat, mereka nggak bisa, Pak. Mereka cuma tidak puas melihat kekalahan demi kekalahan ya dari perwakilan Kristen. Jadi harap dimaklumi. Kenapa Oten-Oten ini marah dengan orang-orang seperti Pak Bom Bom, Sofiatul, Rudi Yohanes? Karena mereka sudah muak, Pak. Kenapa? Ya, kalah terus ini jagoan kami. Jadi kalau ada pertandingan bola, ya klub mereka kalah terus, Pak. Kebobolan terus. Ya mereka sedih, Pak. Mereka nangis. Tolong dimaklumi, Pak. Ya, saya nggak pernah melihat ada klub bola, dia kalah-kalah terus dia maki-maki dia punya supporter. Karena supporternya bilang, kenapa klub kita kalah terus? Nggak benar ini, gitu kan. Ganti pemainnya, jual pemainnya, beli pemain baru, gitu. Terus ada pemainnya bilang, kalian ini supporter nggak beres, gitu. Ya, kalau nggak kalian yang turun main, gitu. Ya nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, Pak Bom Bom ini kan sudah dapat manfaat juga, Pak. Anda lihat anak Batak, semangat dia. Karena dia tahu. Ya, memang resiko dari berdebat ini dicaci maki. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu resiko. Akan ada ya fans kita atau pendukung kita yang juga akan memaki kita. Seperti yang sedang dirasakan Pak Bom Bom, Sofiatul, Rudi Yohanes, dan lainnya. Akan ada yang bilang, wah kamu ngapain debat, kalah terus. Mempermalukan kekristenan, ngapain gitu kan. Gara-gara kalian Kristen tambah malu, banyak orang mualaf. Tapi itu kan kerjaan kalian, Pak. Kalian juga mendapatkan uang, mendapatkan donasi, ya sudahlah. Ya, kalian kan juga dapat itu bayaran dari mereka, Oten-Oten itu. Karena mereka membayar kalian, ya mereka merasa berhak untuk komplain. Ya. Orang-orang Kristen itu kan seperti itu. Kami udah donasi, tentu saja kami komplain. Sama kayak orang nonton pertandingan atau acara. Dia bayar tiket, Pak. Dia bayar tiket, terus begitu dia nonton, dia merasa nggak puas, dia komplain-komplain. Nah, itu masih mending, karena dia bayar tiket, Pak. Kecuali gratis, udah gratis komplain lagi kan, itu kan kacau. Tapi kan Pak Bom Bom dan kawan-kawannya bukan ngasih pertunjukan gratis. Kalian kan dibayar, didonasi ya sama Oten-Oten itu. Jadi ya sudahlah Pak, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan aja Pak Bom Bom. Sabar Pak Bom Bom. Jangan marah-marah Pak Bom Bom. Mending Anda putar-putar kumis saja. Mainkan kumis supaya Anda rileks ya, supaya Anda bahagia. Santai-santai Pak. Ya, dunia perdebatan ini panas, jangan ikut-ikutan panas, bahaya Pak. Ya, apalagi usia tambah tua. Untung Pak Bom Bom ini masih termasuk ini ya, belum tua-tua banget, masih segar. Kalau kita lihat dari raut mukanya, dia ini paling baru 50 gitu kan, belum nyampe pun 50. Ya mungkin belum nyampe 50 gitu. Rambutnya masih hitam semua. Masih kuat Pak, semangat Pak. Jangan istilahnya penonton komplain, Anda marahin penonton Pak. Ya biarin aja penonton itu. Apalagi ini kan memang herder dari grupnya Trinitas. Ya. Jadi ini herder-herdernya dari tempatnya Muri Wali, di King Hadas, Esra Soru, yang merasa guru mereka jauh lebih bagus daripada Sofiatul dan lain-lainnya. Seperti dibilang Muri Wali di video tadi pertama. Udah biarin aja Pak. Jangan ditanggapi. Bapak makin tanggapi nanti makin stres. Ya, Anda goblok-goblok tolol-tololin, itu di live chat akan makin memberontak. Mereka nggak akan diam setelah Anda maki-maki Pak. Nggak akan mereka diam. Mereka akan makin memberontak, Pak. Yang membuat mereka mendukung Anda, karena mereka nggak punya jagoan lain aja. Ya, yang membuat penonton-penonton yang nggak suka sama Anda itu, yang Anda sebut sebagai Kristen tolol goblok, ya, Anda sebut Kristen tolol goblok itu, masih mau nonton Bom Bom, Sofiatul, Rudi, itu karena apa? Karena nggak ada lagi orang lain. Ya, karena kalian masih punya kesamaan, yaitu menyerang Islam. Jadi dianggap karena Bom Bom, Sofiatul masih menyerang Islam, ya udahlah mereka pun tutup sebelah mata tetap mendukung Anda. Ya, jadi itu aja yang membuat mereka bertahan masih mau ngikut kalian. Karena mereka juga perlu orang-orang yang bisa menyerang Islam.
Karena mereka juga Islamofobia. Itu aja. Kalau mereka udah nggak Islamofobia, kalian juga akan ditinggalkan kok. Ini bom-bom dan lain-lain. Akan istilahnya nggak dipedulin juga. Jadi sabar-sabar aja Pak Bom-bom. Ya, sabar aja Pak Bom-bom. Ngapain Anda marah-marah? Jaga emosi itu. Atau Anda debat aja sama si Muriwali itu. Atau orang-orang Kristen di luar sana yang komplain-komplain ya. Itu kalau yang di live chat nggak mungkin mau debat. Tapi kan ada ketuanya nih. Muriwali, Esra Soru ya. Yang pengajar-pengajar Trinitas yang suka membidat-bidatkan orang Kristen yang lain. Ajak aja debat itu. Orang Kristen yang suka membidatkan orang lain. Ya, ajak diskusi, biar clear. Ya, biar nggak pusing gitu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, dan ini jadi tontonan menarik di hari Jumat ini ya. Dan saya rasa ini sangat menghibur. Teman-teman tentu saja ini lagi ketawa-ketawa ya melihat si Bom-bom tiba-tiba kerasukan ini ya. Kerasukan roh tentunya. Dan dia juga mengatakan bahwa Kristen itu tolol goblok itu ya, orang Kristen tolol goblok yang komplain dengan dirinya. Mungkin itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman. Jangan terlalu senang ya. Jangan terlalu senang sampai giginya nanti susah ditutup ya, mulutnya nggak bisa ditutup lagi. Gigitnya, apalagi kalau gigi palsunya copot, ini bahaya. Ya, kita santai saja. Kita tunggu lagi drama-drama lucu dari kaum sebelah ya. Karena mereka ini selalu menghibur kita dengan kejadian-kejadian baru yang luar biasa menarik. Dari saya itu saja. Makasih buat teman-teman semua yang nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.